Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan daripada Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang baru dilantik oleh Prabowo Subianto, teman-teman semuanya. Si Dudung menanggapi Imam Besar Habib Rizik Syihab, pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan bahwasanya kabur ke Yaman. Tentunya di sini ada bisikan dari Dudung juga, teman-teman semua. Dari Dudung ke Prabowo sehingga menyentil daripada kabur saja ke Yaman. Kita saksikan video berikut ini terlebih dahulu, teman-teman semua ya. Tentunya Dudung ini bagian dari KM50 juga, yang mana saat konferensi pers dia ada masalah kasus KM50, teman-teman semua. Kita lihat dulu video berikut ini sampai selesai. Barbaju Loreng menurunkan Baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. A few moments later. Ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. Jenderal Baliho ini, saudara, diduga kuat dengan bukti-bukti yang kita miliki, indikasi-indikasi yang sudah kita kumpulkan, saudara. Satu, langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam tragedi KM50. Mungkin ada tanggapan dari sedikit, Pak. Oh, yang presiden katanya kabur ke Yaman itu karena di belakangnya ada Jenderal Baliho itu kan. Ya, kalau menurut saya antara saya dengan Habib Rizik sudah nggak ada masalah sebetulnya. Ya, sebetulnya dulu waktu saya menurunkan Baliho juga kan. Karena FPI itu kan waktu itu organisasi memang sudah dibekukan di tahun 2019. Nah, yang menguatnya itu menurut saya karena ada ajakan-ajakan revolusi akhlak lah, yang kemudian akhirnya dari narasi-narasi yang disampaikan mengajak kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menurut saya dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu kita laporkan kepada Panglima TNI, ke Kepala Staf Angkatan, bahkan Gubernur pun tahu, Kapolri dan sebagainya. Maka dilakukanlah tindakan-tindakan oleh TNI Polri saat itu. Dan yang membubarkan itu kan Kemendagri, Menko Polhukam. Kalau masih ingat kata-kata saya pada saat di Monas, kalau perlu FPI bubarkan, dan benar dibubarkan. Sebetulnya memang sudah dibekukan. Nah, sekarang rame seakan-akan bahwa saya jadi KSP, kemudian akhirnya narasi dari Bapak Presiden itu muncul. Ya, itu bukan dari saya, tapi artinya bahwa menurut saya bahwa ya Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya, marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu, ya kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu meneduhkan, ya, berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelek. Oh, nggak bisa seperti itu ya. Kalau pemerintah hanya bobrok, ya memang harus dibongkar seperti itu. Kan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya jaga mata, jaga hati, dan jaga mulut. Ya, inilah maksud saya, kita sama-sama anak bangsa yang situasi ini juga tidak baik, masalah ekonomi, masalah politik, masalah hukum. Karena ini seluruh dunia ini terdampak dengan situasi global saat ini. Nah, Indonesia dengan kepemimpinan Bapak Presiden ini berupaya sekeras mungkin bagaimana untuk mengendalikan stabilitas nasional ini. Mari kita sama-sama, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling curiga, ya, saling menfitnah,
ya seperti yang kemarin Pak Amin Rais juga, aduh sudahlah, saya tahu persis bagaimana Teddy ya, adik saya itu sopan banget dia hormat sama saya juga. Kemudian kalau ada tuduhan-tuduhan itu kan fitnah, katanya dia bisa dikatakan sangat dekat dengan agama, tapi pernyataan-pernyataannya menurut saya itu tidak benar dan bahkan memprovokasi. Ya, tentunya seperti itu ya. Kesalahan-kesalahan di masa lalu ya memang harus diungkap kalau tidak ada keadilan yang ditegakkan. Seperti itu. Tentunya Anda sebagai kasat waktu itu mengenai kasus KM50, tentunya ya banyak ketidakadilan yang didapatkan oleh keluarga korban KM50. Tentunya seperti itu. Ya, Habib Rizik cuma mengingatkan kenapa dipakai lagi si jenderal yang sudah diparkir ini. Tentunya seperti itu teman-teman semuanya ya. Kita saksikan video berikutnya teman-teman semua. Hanya bisa mengkritisi pemerintah. Oke, hari ini kita akan bahas keberhasilan Mr. Presiden Prabowo Subianto. Tapi disclaimer dulu ya buat pendukungnya. Kalian jangan ngamuk sama emak, tapi ngamuklah pada data. Kita kasih selamat dulu buat Mr. Presiden. Stop. Selama 1,6 tahun Anda menjabat, Anda sudah berhasil menciptakan sejarah baru, sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. Keberhasilan Anda layak dicatat oleh kami rakyat Indonesia dan bagi pendukung-pendukung Anda. Rupiah berhasil menyentuh di angka 17.338 rupiah, rekor terlemah sepanjang sejarah, mengalahkan krisis 1998 bahkan saat COVID-19. 2 jempol buat Anda. Keberhasilan selanjutnya, utang negara tembus 9.586 triliun. Tapi kalau utang BUMN juga dihitung menjadi 18.665 triliun rupiah. Wow. Jangan keras-keras, dan bunga hutangnya adalah 600 triliun per tahun. Setiap hari, negara harus membayar bunga 1,6 triliun atau setiap jam 68 miliar. Dan yang paling membanggakan adalah, bahkan setiap bayi yang baru lahir, itu sudah dibebani hutang sebesar 66 juta rupiah per kepala. Bapak wariskan hutang yang halah. Kau gila. 66 juta loh, gila. Kalau satu keluarga 5 orang berapa tuh lo kali aja? Bayangin sendiri. IHSG anjlok 19,55% sepanjang 2026. Ditutup di level 6.956. IHSG jadi indeks saham terlemah di Asia. Lebih buruk daripada India, Filipina, bahkan Australia. Wow. 5 bintang. Angka ini bukan emak yang ngarang, bukan hoax, tapi ini adalah data resmi dari pemerintah sendiri. Jadi kalau ada yang mau marah, marahlah pada data, jangan marah pada emak yang hanya bacain keberhasilan tersebut. Dan Allah sudah mengingatkan jauh sebelumnya. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, tapi mereka melakukan kedurhakaan. Kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Quran Surah Al-Isra ayat 16. Itu bukan emak yang ngomong, tapi Allah yang ngomong. Pikir sendiri, siapa yang seharusnya takut dengan ayat itu? Prabowo tentunya, teman-teman semua, seperti itu. Yang tentunya bahwasannya kita lihat sekarang memang ruwet Indonesia saat ini. Ya, Prabowo sih dengarnya baik-baik saja dari termul-termulnya. Faktanya seperti yang disebutkan oleh emak ini ya teman-teman semua. Banyak kemunduran yang terjadi, apalagi di era Jokowi dan juga Prabowo saat ini. Ya, kita doakan saja semoga segera membaik teman-teman semuanya. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.